Nah, ini dia. So, the three pianist talk. Bakal keren banget. Saya akan langsung bertanya nih. Tadi udah keren banget buat performersnya Pak Yohanes Nugroho. Mungkin kita bisa berikan applause yang waktu tidak, walaupun tidak terlihat, tapi it's such a great one. Saya percaya nih tiga pianis di sini pun jadi seseorang, jadi pribadi yang luar biasa karena tentunya ada guru yang luar biasa juga. Tadi Tante Iraswati salah satunya gitu. Thank you banget Tante. Nah, thank you, kita sekarang akan masuk nih. Tapi saya mau info dulu sebentar. Seperti biasa ya, kita akan ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang selama 1 jam. Namun setelah itu kita akan tentunya ada games yang nggak kalah serunya, yaitu Mentimeter seperti biasa. Kalau di tempat Pak Ayo pasti menggunakan Mentimeter gitu ya. Nah, di Mentimeter itu nanti ada 3 pemenang yang akan dipilih gitu. Nah, saya akan kasih hint. Pertanyaannya nggak akan seputar mengenai history backgroundnya Chopin, no. Tapi akan lebih ke sini, ke quote-nya siapa yang tadi dari antara 3 pianis ini, gitu ya. Jadi siapa yang ngomong, siapa yang memberikan statement ini, gitu. Oke, gitu ya. Jadi sudah kasih hint. Jadi tolong Bapak Ibu boleh mulai mencatat, gitu. Siapa? Oh, ini tadi kayaknya Pak Yo tadi ngomong ini, Pak Levi ngomong ini, gitu ya. Dan seterusnya. Oke, sekarang saya mau mulai bertanya dulu nih. Since kita semua love Chopin very much, of course ya. Saya mau tanya dulu ke Pak Yohanes sebetulnya, karena since the first beliau sudah memainkannya gitu tadi dalam konser. Nah, what is so special in this particular ballad for you? Boleh tolong Pak Yo, boleh di unmute dan diinfo ke kita nih. Jadi yang menarik bagi saya balad ini kan yang pertama ya, jadi perintisnya, pelopornya dari keempat baladnya Chopin yang luar biasa. Nah, selain yang pertama, juga judul balad sendiri pertama kali diangkat, memang bukan diciptakan, sudah ada untuk lebih ke yang popular music, tetapi untuk ke khasanah musik klasik piano ini yang baru pertama kali. Jadi pasti ada apa-apanya, ada sesuatu extra musical yang menggerakkan Chopin menuliskan isi jiwanya dan sesuatu yang menyebabkan Chopin memilih judul balad ini gitu ya. Nah, balad ini kan karya musik yang bercerita, sifatnya naratif, dan ini pas sekali menggambarkan isi jiwa Chopin yang sepertinya mau bercerita tentang hilangnya kejayaan negerinya. Memang Chopin tidak dengan spesifik mengungkapkan ini, namun saya menyimpulkan dari apa yang terjadi pada saat balad ini lahir. Nah, bermula dari kejadian di November 29, 1830. Nah, terjadi pemberontakan untuk merebut kemerdekaan, mirip seperti kita di zaman Perang Diponegoro. Tahunnya kurang lebih sama, 1825, 1830. Itu kalau di Indonesia ya, di Pulau Jawa ini Perang Diponegoro. Nah, waktu itu tahun 1830 terjadi hal yang sama, namun pemberontakan di Polandia ini hanya bertahan kurang dari setahun dan berhasil dipatahkan. Bahkan Polandia kehilangan hak otonominya sejak kegagalan pemberontakan ini. Nah, kita tahu Chopin begitu mencintai Polandia ya, dengan menciptakan banyak polonaise dan mazurka serta beberapa tarian tradisional lainnya yang diangkat ke musik-musiknya. Maka kegagalan usaha merebut kembali kemerdekaan Polandia itu tentunya sangat memukul jiwa Chopin. Ya, nah ini salah satu lukisan yang menggambarkan gerakan pemberontakan tahun 1830 itu. Ya, judulnya Taking of the Warsaw Arsenal by Marcin Zaleski. Nah, jadi itu yang pemberontakan yang terjadi, yang digagalkan, dipatahkan. Waktu itu Chopin tahun 1831 sedang ada di Vienna. Nah, kemudian dia mulai menuliskan sketsa balad ini, dan kemudian baru 4 tahun kemudian waktu ia sudah pindah ke Paris dan menetap di sana, ia selesaikan. Jadi lumayan lama penulisan balad ini, bukan sesuatu yang spontan, dan saya percaya karena isinya sangat berat juga bagi jiwa Chopin yang waktu itu masih muda ya, itu umur 20-an. Jadi selain musiknya yang memang begitu indah sekaligus tragis, isi yang terkandung dalam balad ini lah yang juga menjadi daya tarik yang utama bagi saya ya. Ini yang buat saya mengenal sang komposer dengan lebih dekat, apa yang terjadi dengan Chopin. Luar Ya biasa. begitu. Itu yang buat spesial ya, isinya gitu jadi. Luar biasa. Luar biasa banget gitu. Jadi spesialnya tuh emang dari backgroundnya tentunya ya, bukan cuman itu kan, segala sesuatu emang pasti ada historical backgroundnya. Oke, nah kita mau denger dari yang paling muda tentunya. Dari Mada. Oke, mungkin Mada punya cerita spesial di balik balad satu ini nih. Ayo Mada boleh cerita. Nah, kalau tadi Kak Yohanes itu menjelaskan
dari historical background-nya ya. Kalau saya sebenarnya memiliki pengalaman yang unik dengan balad ini karena range-nya itu range waktunya itu panjang. Saya mengenal balad ini tuh pertama kali ketika saya masih jadi murid di sekolah musik GPM, masih kecil ya. Saya mendengarkan kakak-kakak kelas itu memainkan balad ini. Berapa puluh Dan tahun yang saya, lalu itu ya? Berapa puluh wah tahun? iya, aduh ketahuan umurnya ya Reza ya gitu ya. Ya itu sudah awal tahun 2000-an lah, awal tahun 2000. Nah, itu sudah 20 tahun yang lalu. Nah, lalu sebetulnya saya jadi berminat ini apa sih, karya apa sih? Lalu saya waktu itu dipinjamkan CD. Dipinjamkan loh CD waktu itu ya, belum ada Spotify, belum ada YouTube, dari Ibu Irafati meminjamkan CD ke saya, Vladimir Ashkenazy memainkan 4 balad dan 4 scherzo dari Chopin. Saya dengarkan tuh balad 1, oh iya bagus. Tapi saya juga mendengarkan balad 2, 3, dan 4-nya. Dan saya lebih tertarik ke balad 2, 3, dan 4-nya sebetulnya. Menurut saya lebih apa ya, lebih menarik pada saat itu ya. Dan saya curi-curi belajar balad 4 waktu itu. Of course masih dengan teknik yang belepotan dan segala macam ya. Namun saya curi-curi belajar balad 4, dan ketika saya masuk konservatorium pun saya mendalami balad 2 dan 3. Sehingga sebenarnya balad 3 lah yang paling apa ya, paling saya kuasai, paling saya cintai sampai em, tahun lalu Kak Yohanes lagi-lagi menugaskan saya, kamu main balad 1 dong untuk sebuah acara yang spesial. Nah, terus saya bilang, padahal saya mainnya balad 3, saya bisa balad 2, 3. Enggak, kamu balad 1. Sudah ditentukan waktu itu. Wah, harus belajar nih balad 1. Iya sih, saya memang tahu lagunya. Dan saya tahu banyak sekali orang-orang memainkan balad 1 ya, lebih banyak daripada balad-balad yang lainnya. Saya agak skeptis waktu itu, it's not really my favorite gitu. Cuma saya cerita ke istri saya yang kebetulan juga seorang pianis ya, Amelia. Dia bilang, wow, nice. I think that's the most beautiful ballad from all 4 ballads by Chopin. Saya bilang, masa sih? Gitu. Saya rasa balad 4 paling dramatis, balad 3 paling dansa, balad 2 paling dan segala macamnya. Tapi saya akhirnya ya sudah, saya taruh balad 1 di piano, saya mulai mencoba gitu. Dan saya akan warn kalian semua yang ingin belajar balad 1. Once you get in touch with balad 1 ya, kamu nggak akan bisa lepas dari itu ternyata. Terikat. Semakin saya latih ulang-ulang, semakin saya merasa Chopin ini mau kemana ya? Ini seperti Kak Yot tadi bilang, ini ada ceritanya. Saya tidak begitu mendalami background historinya tadinya, tapi selama saya memulai belajar balad ini hingga sekarang, itu saya merasa semakin saya memainkan, semakin saya dibuat penasaran. Chopin ini maunya apa? Dan kalau ngomong masalah teknisnya ya, saya akan share sedikit. Sebetulnya memang balad ini yang uniknya dari saya itu adalah karena dia berbeda dengan 3 balad yang lainnya. Justru karena itu karena dia ditulis tidak hanya dalam 6/8, sementara balad lainnya kan ditulis dalam 6/8 ya. Dia ditulis dalam 6/4 yang seperti irama waltz, sebenarnya double waltz kalau saya bilangnya ya. Jadi satu bar itu ada 2 kali irama waltz, 3/4 itu. Opening dan endingnya pun dalam 4/4 dan 2/2, bukan dalam 6/8 seperti balad-balad yang lain ya. Lalu dia juga dimulai dengan dalam G minor. Dia tidak dimulai dalam chord G minor, dia dimulai dalam chord Neapolitan 6 itu dia. As mayor sebetulnya ya, As mayor, lalu dia resolusi ke G minor. Nah, progresi Neapolitan 6, 5, dan akhirnya menuju ke tonika G minor. Ini kan biasanya ada di ending dari sebuah lagu ya, bukan di awal dari sebuah lagu. Ini dia tempatkan di awal. Nah, itu yang saya merasa ini adalah salah satu balad yang sangat menarik ya. Dan of course kodanya. Dimana kalau kita tadi dengarkan permainan Kak Yo ya, kalau orang yang belum mengerti balad ini mungkin ya, dia akan bingung. Ini downbeatnya di mana sih, ngetuknya gimana sih gitu perasaannya. Nah, itu yang ambiguitas itu yang bikin balad ini menurut saya amat sangat menarik. Nah, ini dia. Gitu. Jadi tadinya belum jatuh cinta ya, tapi ternyata akhirnya
mencintai Yes. malah makin terikat nih sama Balad Satu. Saya juga demen banget, emang Chopin itu emang sangat romantis sekali ya. Nah sekarang kita mau tanya nih, Pak Levi, menurut Pak Levi bagaimana? Karena nih pandangannya pasti berbeda nih, serunya tentu letaknya di sini ya. Gimana nih Pak Levi? Sebentar ya, saya coba screen share dulu. Meskipun yang ini saya agak cukup simple sebetulnya. Hmm. Yang pertama yang saya justru ingin menceritakan ini kan tadi Pak Yohanes Yoyo sudah kasih tahu mengenai background secara historicalnya bagaimana, Chopin seperti apa. So saya lebih melihatnya kenapa spesial secara pribadi. Yang pertama sebetulnya saya waktu masih di EPM belajar dengan Ibu Irafati, yang pertama kali belajar balad dari 4 itu adalah nomor 2. Di mana nomor 2 itu kemudian tetap saya mainkan sampai sekarang juga. Lalu saya tertarik waktu itu dengan nomor 4. Saya ingat saya waktu Pak Yo lagi pulang liburan, saya tuh ke rumah Pak Yo diam-diam. Karena waktu itu saya dengan Ibu Ira minta 4, jangan dulu ya Levi katanya. Lalu saya minta ke Pak Yo, ke rumahnya, Kak Yo saya minta dong skornya balad 4. Dikasih balad 4 gitu. Sama kayak jadi saya pelajari juga diam-diam gitu. So, jadi terima kasih. Nah, sebetulnya kalau andai kata first performance of this first ballad itu tahun 2002. Setelah saya belajar balad 2 dengan Ibu Ira dan balad 4 dengan Profesor Konstantin di MSN. Jadi ini adalah satu-satu balad yang kemudian yang ketiga saya belajar. Nah, first performance-nya itu tahun 2002 ketika alma mater saya YPM itu sedang berulang tahun ke-50 waktu itu di Grand Melia. Itu pertama kali saya tampilkan itu. Kemudian juga habis itu terus saya pakai terus karena termasuk yang buat saya cukup aman di tangan gitu. Jadi dan terus selalu berkembang. Terakhir saya masukkan program balad 1 itu di tahun lalu di live IG konser di Instagram. 2 tahun lalu juga sama di Kertanegara saya pakai ini sebagai pembuka gitu. Lalu selain historinya baik Chopin maupun lagu ini yang tadi Pak Yo sudah sempat bahas, pertama sebetulnya saya biasa saja sama kayak Mada, saya biasa saja. Namun tambah sering dengar tambah suka justru dan ingin mencoba. Setelah mencoba, nah ini dia yang bahaya, ini dia yang bahaya. Begitu mencoba itu jadi suka. Nah kalau sudah suka awalnya memang hanya suka beberapa bagiannya saja deh, yang terutama itu yang paling suka. Tapi habis itu dia berkembang lagi di dalam diri tuh. Wah, yang ini suka, yang ini suka, yang ini suka. Akhirnya tuh menjadi sesuatu yang panjang. Saya harus belajar lagu ini. Jadi itu awalnya seperti itu. Dan kemudian jawaban yang terakhir sebetulnya menurut saya terlalu banyak untuk dibahas kenapa spesial. Karena bahwa lucunya balad ini, setiap pianis justru diberi kesempatan menurut saya untuk bercerita mengenai interpretasinya sendiri. Bahkan Chopin pun juga memberikan lampu hijau untuk yang ini. Mayoritas komponis ingin memberikan ruang yang seluas-luasnya untuk interpretasi. Di situ yang saya merasa, oh ini masih tetap akan berkembang dalam diri saya. Jadi disitulah letak spesialnya. Wah, keren. Jadi emang ternyata nih balad 1 ini bisa buat orang jatuh cinta. Dengerinnya aja udah langsung kleper-kleper gitu kayaknya ya, dengerin balad 1 emang keren banget. Nah, sekarang gantian nih, saya mau nanya nih ke Mada dulu. Mada ya. Could you tell us your most favorite passage? Jadi tadi kan semua udah suka nih. Nah, tentunya pasti ada passage tertentu atau bagian mana nih? Bagian introduction kah, first theme kah, second theme atau yang mana nih? Yang disukai, yang paling favorit tuh yang mana? Yes. Nah, ini kalau kita ngomong the most favorite passage ya, seperti yang tadi Kak Levi juga bilang, pertamanya kita suka satu, lalu suka berikutnya, lama-lama ya kita suka semuanya ya, karena balad ini kan menjadi satu, ibaratnya kayak kita nonton film ya, ceritanya itu kita bisa karang sendiri di kepala kita seperti apa. Ibaratnya kita nonton film, ada episode-episodenya kan, nah setiap episode memang ada episode yang menarik, ada scene-scene yang lebih menarik daripada yang lain. Namun di balad ini terus terang saya sulit untuk menemukan spesifik scene apa yang menarik untuk saya. Tapi kalau saya harus memilih, saya akan pilih 2. Ya, saya akan pilih 2, yaitu
the section between the first and the second theme, ya, itu yang saya bilangnya sebagai the stormy passage. Jadi dalam G minor, ya, menurut saya ini yang seperti kita bisa lihat di skor, bisa kelihatan ya screen sharing saya. Ya. Nah, ini di sini itu menurut saya itu bagiannya amat sangat menarik karena kan di balik ceritanya ya saya berasumsi itu adalah sesuatu yang stormy karena tangan kanannya itu berombak seperti ombak air laut naik turun gitu. Lalu tiba-tiba di bagian ini itu seperti seolah-olah tiba-tiba badainya tuh menghilang. Lalu tiba-tiba muncul cahaya matahari yang memberikan harapan baru bahwa setiap badai itu pasti akan berlalu dan dia menyambung ke tema yang poetis ini. Dan seterusnya ya. Jadi itu bagiannya menurut saya amat sangat menarik, amat sangat deskriptif kalau saya bilangnya. Benar-benar saya melihat kejadian itu di depan saya. Dan satu lagi yang menarik adalah yang saya sebut sebagai grandioso passage, itu ada di tengah. Itu dimana tema yang tadi poetis itu saya bilang ini dimodifikasi oleh Chopin di sini menjadi sesuatu yang grandioso dengan iringan tangan kiri yang sangat grandioso menurut saya. Tapi aspek poetisnya tidak ditinggalkan oleh Chopin di sini. Dia tetap bisa memblend ya, mencampur efek grandioso itu dengan poetikal line di tangan kanan dengan mengkombinasikan ritme yang berlawanan antara tangan kanan dan kiri. Ini salah satu bagian yang kalau saya latihan jujur paling sering saya ulang-ulang gitu. Ya karena ini salah satu favorit saya. Tapi kalau disuruh memilih mungkin dua ini yang at this moment merupakan favorit saya. Tapi I'm sure minggu depan, bulan depan mungkin saya akan memiliki bagian favorit lainnya lagi. Iya, betul banget. This is also my favorite part. Kalau misalnya dengerin dari ketiga pianis ini nih, wah pasti adalah luluh lantah. Oke, sekarang saya mau nanya dari Pak Levi. Kalau Pak Levi apakah sama atau mungkin ada passage tertentu yang berbeda gitu? Kalau dari saya sama, itu tadi yang satu kunci itu yang dari Rimada tadi bilang bahwa setiap hari itu mungkin akan berbeda ketika kita memainkannya. Saking itu it's so personal, jadi setiap hari itu kita main juga dengan narasi yang berbeda. Nah, kalau saya lebih memilih misalnya untuk the most favorite sections probably the coda, meskipun it's terrifying gitu, tapi it's still going to be my favorite sections karena you have to end this long journey of the ballad itu dengan sangat baik gitu, dengan tragis gitu. So jadi you have the Neapolitan Six since the beginning to the coda, you have this somehow you could hear the Beethoven Appassionata di situ. Jadi hal-hal yang seperti itu tadi juga sempat diuraikan bahwa biasanya ditaruhnya di belakang. So yes, Chopin put it on the last part of it. And then kemudian the ascending scales itu yang paling menantang justru, ada yang octaves and then ada yang tenth interval. Itu agak menakutkan kadang-kadang memang kalau buat para pianis. Tapi ya disitulah justru menariknya untuk saya. Plus kemudian setelah ada bombastis seperti itu, you have that silence. That part is kind of like dialognya itu selalu berubah terus. Dalam satu koda itu semuanya tuh ada di situ. And of course, I love this one. Yang saya suka adalah yang pada halaman kedua, yang dimana dia lihat.
transform into this monstrous badai, di mana everything becomes disastrous. Tapi again, Mada kemudian membuat ada cahaya matahari yang bersinar. So I prefer that one also. Dan kalau dari analysis, yang menarik bagi saya favorite section is going to be the main theme. You have this, yes, but he can transform back to. So that is the thing that I think Chopin is a genius. All these composers are genius, playing around with the melody and transform them into a different character, different mood, different imaginations, different pictures. So jadi menurut saya those three passages, sections, probably the best for me to play. Wow, that's great. Thank you so much, Pak Levi. Keren banget. Ya, memang pasti masing-masing punya passage tertentu. Tadi yang kayak Pak Levi bilang, Coda itu sekaligus challenging, tapi that could be favorite passage juga gitu ya. Keren-keren. Oke, kalau Pak Yo sendiri gimana, Pak? Jangan sama lagi nih, Pak. Jangan sama lagi. Sama boleh. Di unmute dulu, Pak. Di unmute. Di unmute ya, Pak. Iya. Bikin merinding sih mestinya ya, itu yang tadi juga Levi, Mada udah contohin. Nah coba ini saya mau share screen, udah share screen dia apa belum ya? Sudah. Oh udah nggak sadar. Ketahuan dong contekannya. Mana ya ini nggak mau. Ya. Oh ya ini dia. Nah ya jadi intinya sih sama kayak yang mereka bilang, susah kalau kita diminta menunjuk mana yang bagian favorit kita gitu ya, karena setelah kita belajar bagian ini semuanya kayak sambung menyambung jadi kayak rantai kan gitu. Jadi yang rantai nggak keputuskan dan masing-masing itu punya peranannya, masing-masing punya meaningnya dalam suatu rangkaian alur cerita dari awal sampai akhir. Karena kita mau nggak mau kan build this kind of cerita gitu di pikiran kita dari awalnya yang bagaimana dan akhirnya bagaimana. Nah mungkin kalau saya akan ini aja kasih contoh gimana awalnya dan gimana endingnya gitu ya, kayak movie awalnya gimana terus endingnya gimana. Nah jadi ini openingnya gitu. Openingnya tadi Harimada sudah adik kelas saya sudah menjelaskan tentang Neapolitan Court, jadi rasanya saya nggak usah jelaskan lagi. Nah tapi meaningnya atau imajinasi yang ditimbulkan dari Neapolitan Court gitu, dimana di sini ada A flatnya which is foreign to the G minor kan gitu ya. Nah ini menggambarkan, bagi saya menggambarkan kejayaan Polandia gitu. Ini ada rasa nasionalisme yang luar biasa di dalam Chopin gitu, yang kalau bagi saya sih imajinasinya ini bendera putih merah ya, kebalikannya merah putihnya kita gitu. Tapi maknanya sama, putihnya juga sama bagi mereka suci dan merahnya juga berani. Dan mereka merdekanya tahun 1945 juga. Jadi itu yang menarik, kita punya sisters country ya, Polandia itu. Dan so that's I think we should feel much closer to Chopin because their country experience the same history as us gitu ya. Nah ini jadi openingnya saya gambarkan bendera yang berkibar-kibar. Namun yang menariknya kalau tadi mulainya dengan sesuatu yang megah gitu ya, tapi endingnya itu sesuatu yang sangat-sangat tragis, seperti teriakan kemarahan dan kepedihan dari kehancuran yang melanda Polandia. Nah, jarang sekali Chopin nulis triple forte gitu, jadi langka itu kalau kita menemukan triple forte di dalam lagunya Chopin. Nah, coba juga dengarkan itu grace note-nya yang kind of unusual, dalam tanda kutip ugly gitu. And it's supposed to describe that ugliness gitu ya. Dan itu kan juga mulainya dari tritone ini, tritone. Tritone plus, well sorry, my piano makes it more ugly karena so out of tune. Yeah, make it so ugly and so
painful, so bitter semuanya, yang lalu meluncur ke unison octave yang menggambarkan kehancuran dan kekosongan gitu ya. Meskipun secara fisik Polandia nggak hancur seperti digambar ini, tetapi dalam jiwanya Chopin kira-kira ini yang dia rasakan. Nah, ini gambar saya ambil dari film The Pianist ya. Nah, tapi ini perang adalah perang yang berbeda. Ini perang kemerdekaan Polandia tahun 1945. Yang kemarin yang tadi saya ungkapkan itu 1830 itu pemberontakan yang gagal dipatahkan. Nah, jadi inilah yang kira-kira ya, jadi seperti ini kira-kira yang bagi saya spesialnya balad ini. Iya, memang kalau ngomong Chopin, memang dia juga highly chromaticism sekali ya, gitu. Maksudnya kita bisa lihat tadi kayak tadi Mada bilang bahwa di awal nggak starting dengan tonalnya dia, gitu, tapi startingnya malah dengan Neapolitan Six-nya, gitu kan, unik sekali, gitu. Oke, saya lanjut dengan pertanyaan berikutnya karena kita punya banyak pertanyaan. Saya punya bank pertanyaan banyak banget. Jadi bersabar ya Bapak Ibu semuanya, tapi akan menarik nih. Saya mau nanya ke Pak Levi dulu nih. How could you find and express Chopin in this ballad one? Tuh, mungkin bisa dengan ada quote tertentu tentang Chopin gitu yang bisa disampaikan juga dengan kita semua di sini. Silakan Pak Levi. Kalau begitu saya tunggu sebentar ya, saya coba. How to express it, you said? Yes. Oke. Nah, saya ingin sedikit mengutarakan bahwa sebelum kita mengekspresikan itu sebetulnya ada satu hal, yaitu you just have to open your ears. Jadi terbuka secara dirinya dulu, terlebih dahulu, and listen. Karena setelah itu semua akan menyangkut mengenai interpretasi kita nanti seperti apa. Dan bagaimana kita membangun interpretasi tersebut tentunya melalui mendengar misalnya pianis-pianis yang memang siapa yang many people played this one. Apalagi sekarang aksesnya gampang di YouTube, kita tinggal dengar siapa saja. Kemudian listen to the master classes by famous professors. Lalu kemudian juga bisa menganalisa karya tentunya seperti tadi the melodic transformations atau the chords, the harmonic progressions, the modulations, everything. Kemudian tentunya untuk menjadi kan itu spesial untuk diri sendiri, unik, itu adalah menciptakan konsep yang baik dan yang cocok untuk diri sendiri. Karena kita mau meniru how Horowitz played, how Yundili played, how Argerich played. Tapi itu nggak tentu akan bisa cocok. Jadi kita harus menemukan yang cocok untuk kita. Tentunya ini semua di luar dari any technical difficulties ya. Jadi semua bagian-bagian yang teknis itu memang kita harus memang kembali ya metronom lambat dan semuanya itu. Then we can express ourselves. Gitu. Selain itu juga tentunya ada your experience with Chopin through his other pieces. Buat saya yang paling utama in Chopin is actually the nocturnes. Because hampir semua dalam melody creations yang Chopin bikin itu adanya sumbernya itu dari nocturnes. He loves singers, he loves opera, dan dia memang ada tugasnya membuat poetry itu di piano. So jadi nocturnes I suggest will be the number one to learn before you learn the ballad. And tentunya juga ada waltz, ada mazurkas, etudes, and all the shorter pieces, shorter, pendek, tapi jangan lebih panjang. Dan yang terakhir mungkin your knowledge about Chopin life, tentunya ada garis-garis besarnya. Misalnya kita harus tahu bahwa Chopin diajarkan ibunya pertama, umur 8 itu sudah hebat sekali. Kemudian dia meninggalkan Polandia, di Paris bagaimana hidupnya, operanya apa yang dia tonton, dan bagaimana dia jatuh cinta kepada soprano semuanya, Angelica Catalani kalau nggak salah. Kemudian saya ada 2 buku di sini yang dimana yang pertama itu ada The Spiritual Life of Great Composers. Ini mengisahkan perbincangan Chopin dengan pendeta di akhir hayatnya. Itu cukup mencekam semua saya. Lalu ada juga yang ini The Life of Chopin yang tulis adalah Franz Liszt.
Jadi melalui buku-buku ini justru kita membangun kepercayaan diri untuk to know better who Chopin is dan bagaimana approach dia ke piano dan ke lagu-lagunya, the way he composed, the way he played. Jadi menurut saya adalah itu tahu terlebih dahulu dari 3 poin ini. Keren, keren, keren. Nah, mungkin ada quote nih, Pak Levi. Sebetulnya quote ini udah ditampilkan nih sebelumnya dengan oleh Pak Yo. Cuman kalau dari ngomong langsung dari orangnya kayaknya seru nih dengerinnya. Boleh Pak Levi, boleh disampaikan quote-nya mengenai Chopin. Karena ini kan tadi ngomong your knowledge about Chopin's life gitu kan. Nah, ini dari quote dari Pak Levi sendiri tuh keren banget menurut saya sih. Boleh Pak disampaikan ke kita-kita? Oh, buat saya, well, although this one is a masterpiece by Chopin, buat saya it's so personal. For me, it's an entrance to my inner self. Karena it's so personal. Karena dalam inner self itu, ketika kita membuka gerbang hati kita, itu justru kita menemukan bukan hanya yang semuanya yang senang-senang, yang sukses-sukses, bukan. We find pain, rasa sakit. Kita menemukan kemenangan, glory. Kita menemukan tragedi apa yang sudah kita lalui. Kita menemukan longing, happiness, and peacefulness. Namun di samping itu kita juga harus berani spontan. Bagaimana menghandle situasi itu, bagaimana menghandle setiap kalimat, setiap section, and kita harus coba selalu spontan dan aware terhadap suara yang kita hasilkan ketika kita bermain. Jadi itu yang menurut saya ketika kita membuka the first opening yang tadi Pak Yo bilang the flag of Poland, buat saya it's the gate of your inner self that you could see that you start to build a story within yourself through Chopin ballad. Jadi for me the music has its own life. Tapi komitmen untuk bermain dan mendengar itu justru kita yang pegang dan kita yang harus coba rasakan. Wah, di dia nih keren, inner self, keren banget sih. Oke, saya mau lempar ke Pak Yo nih. Pak Yo, menurut Pak Yo bagaimana? Mada udah mau siap-siap nih, sabar. Ayo, gimana Pak Yo? Oh, ini nggak bisa. Ya, oke. Pak Yo jangan lupa di-unmute, Pak. Oh iya, oke. Nah ini, jadi kalau bagi saya gitu ya, saya menemukan Chopin itu, finding Chopin in Ballad One, ada banyak sebetulnya atribut Chopin yang kita bisa temukan gitu ya, yang konsisten selalu muncul dalam karya-karya Chopin. Nah tapi saya akan singgung saja 2 di antaranya yang prominent, yaitu natur kesederhanaannya dan natur puitisnya. Saya akan diskusikan natur kesederhanaannya later ya. Untuk sekarang kita coba mencari tahu dahulu, jadi apa itu sebenarnya sebuah puisi gitu, dan bagaimana kemudian menerapkannya ke dalam musik. Nah, intisarinya dari sebuah puisi itu adalah permainan aksentuasi atau penekanan, intonasi nadanya, pewarnaan suara, dan penempatan timingnya juga gitu. Jadi kan kalau orang baca puisi kan beda dengan kalau orang baca laporan ya. Nah, sebagai salah satu contoh di sini, Chopin sebenarnya sudah secara ritme menyediakan natur puitis tersebut. Tinggal bagaimana kita bisa menangkap atau tidak, dan kemudian kita bisa mewujudkannya natur puitis itu atau tidak gitu ya. Karena ini adalah yang utama dari Chopin. Nah, di sini saya kasih unjuk misalnya sinkopasi ritme di sini yang merefleksikan lekak-lekuknya cerita gitu. Jadi nggak datar secara ritme. Yang warna red itu yang ada tension. Jadi kalau begitu ada something yang nya yang kind of squeezing your soul gitu ya. Nah itu yang merahnya gitu. And then of course kalau di squeeze terus ya capek juga gitu. Lama-lama tewas gitu. Tapi ada juga yang release-nya. Nah itu yang green ini di sini gambarkan release-nya, tension and release-nya itu yang kita harus bisa rasakan dan kemudian kita bisa keluarkan. Jadi sebenarnya ada hemiola yang tersembunyi ini yang dengan cerdasnya dipakai Chopin untuk mengekspresikan cita rasa puitisnya itu. Nah, namun dalam balad yang naturnya naratif atau seperti bercerita ini, cita rasa puitisnya Chopin itu kita temukan bukan dalam konteks seperti membaca puisi gitu, tapi seperti membaca cerita yang dengan puitis. Karena naratif gitu ya. Nah, ini contoh bagaimana saya menemukan Chopin dalam balad 1 ini. Ini peaceful-nya kayak tadi adik saya Harimada sudah bilang ya, di sini yang tadi yang after storm ada sunshine. Nah, ini dia.
That's the storm, the end of the storm. It starts with the syncopation, syncopated, and syncopated again. Really syncopation, hemiola tadi sebetulnya. Syncopated again, syncopation again here on the G, syncopation there. Nah, jadi ini yang natur puitisnya sih kalau bagi saya yang bagi saya bisa connected to Chopin dalam balat satu ini. Iya. Oke. Wow, oke. Nah, ini makin seru, makin panas ya cuacanya, udaranya. Nah, saya mau lempar ke Mada nih. Mungkin pasti punya how do you express yourself in this Chopin ballad nih, karena kan tadi ada cerita background di balik semuanya nih. Nah, mungkin setelah itu kan menemukan ya. Yes, well, okay. Jadi begini, how do you express myself? How do I express myself, or how do I express Chopin? Nah, ini beda sekali menurut saya ya. Kalau tadi kan Kak Levi sudah menjelaskan mengenai kita harus tahu latar belakangnya ya, kehidupannya komponisnya itu ya, komponis Chopin itu sendiri. Saya terus terang dengan Chopin itu hubungan saya personal ya, saya masih yang paling muda ya dari ketiga pianis di malam hari ini, tapi hubungan saya dengan Chopin saya rasa belum sekaya Kak Levi atau Kak Yohanes, saya rasa ya, karena dari jumlah karya Chopin yang pernah saya pelajari dan saya mainkan pun terhitung belum begitu banyak. Namun yang saya tahu dari Chopin itu adalah cara dia menulis untuk karya-karyanya itu. Kalau kita tahu umpamanya komposer seperti Maurice Ravel ya, itu komposer Perancis, dia banyak mengorkestrasikan karya-karya piano dia gitu ya. Jadi umpamanya dia menulis karya-karya pianonya itu mungkin juga dengan versi orkesnya di kepala gitu ya, seperti apa itu contohnya. Tapi kalau Chopin menurut saya tuh dia benar-benar menulis tuh untuk piano, untuk pianis. Jadi penulisannya itu sangat pianistik dan saya rasa hampir tidak mungkin untuk di transkripsi umpamanya ya ke orkestra. Sejauh yang saya tahu belum ada orang yang mentranskripsikan karya Chopin untuk orkestra, umpamanya seperti itu. Lalu kedua adalah aspek ritmis, di mana kita tahu Chopin banyak menulis waltz, mazurkas, polonaises, yaitu memang dansa-dansa tradisional dari Polandia ya. Jadi nasionalismenya dia juga cukup tinggi, di mana di balad ini seperti yang saya bilang tadi, dia ditulis dalam 6/4, which is memang dia double waltz ya. Nah, ini aspek pianistik yang saya bilang tadi. Contohnya bagian ini poetisnya tadi. Ya, di mana alur iringan tangan kiri disambut oleh tangan kanan lalu dikembalikan lagi ya. Berombak antara tangan kiri dan tangan kanan itu sangat pianistik sekali ya. Kalau kita ingat ini itu ya kayak Kak Levi tadi bilang, mengingatkan kepada Nocturne. Ya mungkin mirip-mirip, ada mirip-miripnya di situ, saya juga baru ngeh juga nih tadi Kak Levi bilang soal Nocturne. Lalu dari ritme ya itu tadi, kita banyak mendengar waltz-nya Chopin, mazurka, semua dalam 3/4. No doubt, ini adalah waltz. Berdansa dalam kesedihan mungkin, dan atau bernyanyi sambil berdansa. Bagi saya irama waltz di sini merupakan sesuatu indikasi yang amat sangat tidak boleh diabaikan dalam menginterpretasikan karya balad satu ini. Lalu Chopin and Poetry seperti yang tadi Kak Yo sudah jelaskan dengan sangat baik ya. We know di samping menulis iringan yang ritmis itu tadi, on top of that, baik dalam waltz-nya, dalam mazurkanya, dalam polonaise juga beberapa ya, of course dalam nocturne-nya juga, selalu tangan kanannya Chopin itu berpuisi, melukiskan melodi secara poetis yang secara teknis juga sudah dijelaskan dengan amat sangat
sangat jelas tadi oleh Kak Iyo ya, mengenai di mana penekanannya, aksentuasinya berada di tempat-tempat yang kadang tidak wajar, seolah-olah kita membaca cerita secara poetis itu tadi ya. Ini tempat yang saya ambil kebetulan sama sekali, sama juga contohnya. Kebetulan sekali ya. Nah, jadi memang saya juga melihat dan mendengar puisi mendengar cara membaca puisi juga ada di bagian ini gitu. 3 hal itu yang menurut saya sangat Chopin sekali dari karya ini. Oke, nah kalau gitu nih langsung aja Mada, masih Mada nih. Who's your most favorite pianist kalau gitu yang udah memainkan ini? Pasti kayak tadi Pak Levi udah juga bilang kan, mungkin kita dengerin dari beberapa pianis terkenal lainnya yang sudah memainkan, jadi inspirasi kita tentunya gitu. Jadi apa nih? Siapa orangnya? Saya ada beberapa ya, ada beberapa yang saya rasa berkenan ya, masih diingatan saya itu salah satunya Vladimir Ashkenazy, karena yang kalau Anda ingat semua tadi di awal saya cerita, saya pertama kali mendengar balet itu dari teman-teman saya, kakak kelas saya di sekolah musik GPM, namun Tante Iravati sempat meminjamkan CD-nya, yaitu yang berisi 4 balet dan 4 scherzo dari Vladimir Ashkenazy. Nah, itu yang saya dulu waktu itu saya kayaknya masih SMA ya gitu, setiap pulang sekolah itu mendengarkan keempat balet itu tuh sampai dengan kusyuk gitu ibaratnya ya, saya sampai nggak mau kemana-mana lagi ya. Sebuah recording lama yang saya rasa cukup mengena di hati saya, yaitu dari Claudio Arrau ya, pianis Argentina juga dengan seperti Martha Argerich. Claudio Arrau nih saya suka dengan kehangatan tone-nya ya, dan beliau itu memiliki, saya pernah mendengar interviewnya beliau itu mengenai relaksasi itu luar biasa sekali. How can you express what's in your heart ke instrumen kamu kalau join dari tubuhmu tuh ada yang kaku. Jadi itulah pentingnya relaksasi di tubuh kita agar semuanya tuh dapat tercurahkan dari hati melalui tubuh kita, bahu, siku, pergelangan tangan, dan otot-otot jari secara rileks, sehingga full semua tersampaikan ke instrumen kita sehingga didengar oleh publik kita. Nah, itu konsep itu saya dengar di permainan Claudio Arrau itu dengan balet 1 Chopin ini sangat rileks, sangat hangat ya. Lalu 2 pianis yang naik daun sekarang, Song Jin-cho of course dan Kate Liu, saya suka dengan freshness dari Song Jin-cho ini ya. Jadi interpretasinya tuh sangat muda ya, bahkan dia kan jauh lebih muda dari saya gitu. Dan saya waktu itu melihat recordingnya waktu Chopin Competition itu, saya amat sangat senang dengan interpretasi dia. Dan Kate Liu yang mungkin tidak begitu banyak dikenal, tidak begitu banyak didengar juga. Namun Kate Liu memiliki sebuah karisma tersendiri untuk saya, karena ketika banyak orang memainkan karya Chopin itu dengan ekspresi yang kadang-kadang ya menurut saya agak sedikit berlebihan, Kate Liu itu dia dapat mengontrol segini loh saya maunya gitu ya dengan Chopin itu. Let's keep it simple, let's keep it pure, nggak usah neko-neko gitu. Nah, itu dari Kate Liu yang saya dengar. Tapi my most favorite kalau boleh jujur adalah dari Christian Zimmermann. Christian Zimmermann menurut saya he owns the ballad. Saya tidak akan menjelaskan bagaimana, tapi Anda boleh nanti saya kasih linknya, silahkan mendengarkan sendiri. Kalau itu menurut saya it's written for him. Mungkin dia ada sebuah koneksi dengan Chopin. Of course ya, Zimmermann sendiri juga Chopin interpreter yang luar biasa juga. Begitu kalau dari saya. Wah, Zimmermann juga one of my favorite pianis juga nih yang main style Chopin ballad. Kalau Pak Levi gimana Pak Levi? Kalau dari saya justru kasihnya tuh hanya inisial saja. Jadi kalau Anda mau menebak di chatbox silakan. Ini bukan pemain basket semuanya pakai JT atau MJ atau bukan. Tapi saya pikir ya sudah, yang pertama KZ pasti ketebak lah ya, karena Arimada baru bilang. Jadi yang pertama tentunya Christian Zimmermann. Maksud saya kalau tadi Mada bilang bahwa he owns the piece. Oh ya memang. Karena mau bagaimanapun kita sulit untuk mencari celah
caranya di mana supaya dia tidak menarik kita untuk tidak mendengar. Jadi sampai sebegitunya seorang artis bisa membuat balad ini menjadi begitu menarik dan begitu kita kayak magnet gitu, tertarik dan kita nggak bisa ninggalin dari awal note sampai akhir note gitu loh. So, jadi his solidness untuk teknik juga tentunya tidak diragukan, dan strong konsep tentunya. Konsep yang memang betul-betul menurut saya seperti tadi tidak ada celah untuk kita kok begitu ya, no, enggak, sama sekali tidak. Dan yang kedua, YL YL itu adalah Yundi Lee. Kita tahu bahwa dia pemenang Chopin yang termuda pada waktu itu. Dan sempat memang naik turun lah permainannya. Every pianist tentunya seperti itu. Dan kalau tidak salah ada di YouTube waktu kemarin itu dia memainkan this ballad as the opening in Carnegie Hall. So I think that one is also beautiful. Karena saya suka dengan his approach of melodic lines, the beauty, the drama that he created, and the control of the sound. Gitu. So, jadi itu yang saya lihat dari Yundi Lee. Nah, untuk yang CK mungkin Anda ini adalah pribadi. CK adalah Constance Keane, itu adalah guru saya almarhum di MSM. Dia pernah memainkan ini saya nonton 2 kali. Jadi pertama waktu kunjungannya ke Indonesia, dia memainkan ini 4 balad semuanya, tapi dibalik. Jadi urutannya itu adalah 4-3-2-1. Jadi 1 dimainkan justru yang paling belakang. Dan kedua adalah ketika saya waktu itu sebelum pulang dari New York for good untuk kembali ke Indonesia, she played this one again in front of me, gitu. Jadi saya mau kasih satu permainan balad buat kamu ya. Jadi dia mainkan, and it was so special. Jadi dia main itu lagi, dan the creativity of the unexpected sound, the balance, the line, semuanya itu menurut saya, atau mungkin saya pun juga memang udah keburu, saya yang grogi, dia yang main, saya yang grogi gitu loh. Jadi itu yang membuat saya sampai sekarang terngiang-ngiang sekali di apartemennya itu dia mainkan itu buat saya. Jadi itu satu yang memorable buat saya. Dan yang terakhir adalah VH. Of course, Vladimir Horowitz, his comeback to Carnegie Hall. Of course, if you're talking about Horowitz, tentunya banyak hal yang it's going to be very unique in sound, unique in phrases, unique in the concept itself, gitu. But yet so colorful and alive menurut saya. Jadi 4 ini adalah yang saya memang betul-betul, selain tentunya ada yang produk dari competition, Song Jin-cho, Kate Liu, dan semuanya saya rasa itu mereka juga bagus sekali. Tapi ini 4 ini yang mempunyai impact buat saya cukup besar. Udah ada 2 pianis ini yang suka juga nih sama Zimmerman ya. Oke, gimana dengan Pak Yo nih Pak? Jangan lupa di unmute ya Pak. Iya, lupa. Maklum sudah 50 umurnya kan. Atas. Masih. Ya, Zimmerman is of course ini ya juga my favorite pianis gitu for Chopin. Nah, yang saya ingin sharing kan, jadi memang karya-karya Chopin ini uniknya adalah sangat universal gitu, tapi personal. Tadi Mada sudah jelaskan perbedaan-perbedaan gitu ya. Terus kemudian Levi juga kasih 4 nama gitu ya. Nah, universal di sini maksudnya tiap orang itu mengalami macam-macam situasi emosi, bermacam-macam emosi yang sama. Namun kepribadian yang berbeda-beda akan memantulkan atau merefleksikan Chopin yang berbeda-beda. Nah, inilah sebetulnya kehebatan Chopin gitu. Karya-karya sangat universal dan actually paling personal ya. Jadi universal tapi paling personal. Jadi tiap orang tuh benar-benar beda-beda banget. Karyanya tuh begitu sederhana, begitu manusiawi, ya, sangat manusiawi, menggambarkan individual, tapi kan individuality itu kan sangat kaya raya ya, yang membuat perbedaan-perbedaan penjiwaan di tiap orang yang memainkan balad ini. Nah, saya ibaratkan seperti bola-bola di situ ya. Jadi ada kemiripan Zimmerman misalnya dengan Kate Liu, atau ada kemiripan Zimmerman dengan Rubinstein dalam sisi-sisi tertentu gitu ya.
Tapi juga kalau dilihat ada juga yang dua pianis yang sama sekali nggak ada kemiripannya gitu ya. Nah ini gambarannya random saja. And then where am I gitu ya. Nah, ada bagian-bagian kecil dari saya yang mirip Zimmerman, ada ya bagian kecil saya yang mirip Keith Liu, ada mirip Dong Hyuk Lim. Dong Hyuk Lim itu juara tiganya waktu Rafael Bekas yang juara satu ya. Itu honestly saya lebih suka Dong Hyuk Lim timbang Song Jin So. But it's personal. Nah, saya sebulan kemarin sebetulnya nih puasa mendengarkan orang lain main balat satu ini supaya benar-benar bisa menemukan suara hati saya sendiri gitu kan saya yang harus premier nih. Saya yakin Mada dan Levi juga akan do the same gitu ya. Soalnya karena it's so famous, it's so many different approaches, different personalities. Jadi saya benar-benar kayak harus semedi gitu nih, kayak masuk karantina gitu ya. Jadi, nah dalam kesendirian inilah saya coba cari Chopin dalam saya dan juga siapa Chopin itu bagi saya. Nah ini yang saya mau share sebetulnya. Saya bersyukur gitu dalam perjalanan studi piano saya ini, saya memiliki guru-guru yang telah memperkenalkan jiwa Chopin ke saya. Nah ini saya tunjukkan ini three musical heroes of mine ya, for finding Chopin and for finding my own my true self gitu ya, because saya akan merefleksikan memantulkan Chopin yang me gitu ya, bukannya sombong gitu, tapi maksudnya itulah justru kesempatan tadi Levi juga bilang kesempatan tiap orang punya optionnya masing-masing gitu. Nah jadi di mana ini Ibu Ira Fati yang paling pertama kali gitu ya menanamkan betul-betul core-nya ya, jiwa puitis dan kedalaman penghayatan. Ini saya ngomong aja sampai merinding dan bergetar gitu ya, karena masih benar-benar hidup terus itu apa pengajaran beliau, termasuk Chopin Sonata nomor 3 yang saya pelajari dari beliau itu privilege bisa punya kesempatan untuk belajar Sonata nomor 3 itu. Nah kemudian saya lanjut ke Mr. Reyes yang lulusan Conservatoire Superior Paris gitu ya. Saya belajar the famous French Pearly Articulations yang untuk musik Chopin, termasuk Chopin Concerto waktu saya baru tiba di Amerika, dan itu yang pertama di-assign oleh beliau. Juga dari Mr. Reza diajarkan banyak gitu ya, dancing spiritnya, and well, waktu saya muda saya nggak suka main nocturne gitu, tapi beliau ini tukang maksa saya gitu, suruh main Debussy lah, suruh main nocturne lah, pokoknya dikasih yang saya nggak suka, dan main Mozart juga gitu, semuanya yang saya nggak suka. Saya kayaknya harus ngebalikin, saya nggak sukanya apa gitu, saya bilang saya yang suka gitu ya, jadi supaya dikasih yang saya suka. Tapi itu saya nggak tahu, jadi saya dikasih termasuk ya Chopin Nocturne, dan dalam Chopin Nocturne pun ada dancing spirit, nggak harus di waltz-nya ya, jadi memang betul itu ada di mana-mana gitu. Nah kemudian yang dari Mr. Shebok ya, beliau adalah seorang survivor Holocaust. Saya belajar banyak tentang effortless expression dalam musik yang cocok banget gitu untuk memainkan lagu-lagu Chopin. Lessonnya adalah tentang menjernihkan, memurnikan permainan saya dari kontaminasi-kontaminasi yang mengotori ekspresi musikal saya. Nah ini pelajaran yang paling berkesan waktu itu ya, saat saya memainkan bar Carol untuk Mr. Shebok. Jadi beliau-beliau bertiga inilah my musical hero yang telah memperlengkapi saya, yang memungkinkan saya untuk menyendiri itu karantina tadi, untuk menemukan baik diri saya sendiri maupun menemukan Chopin dalam sebulan terakhir ini waktu saya mempersiapkan balat satu ini. Demikian kalau dari sharing dari saya. Karena masing-masing punya nanti listnya bisa ditambah ya, satu lagi Johannes Nugroho gitu sebagai one of the most favorite artis dan pianis juga gitu ya. Setelah malam ini ya saya. Setelah ya betul ini, karena malam ini. Tambah lagi yes. Jangan lupa ditambahkan ya JSN, kalau tadi Pak Levi pakai inisial gitu dan LG, dan itu bisa ditambahin. Kamu belum dengar mereka main itu. Makanya justru saya mau tambahin Pak. Di YouTube aja tuh bagus banget, gila. Iya. Makanya nih bentar-bentar nanti langsung nambah listnya, jadi tambah ada LG, ada HK gitu kan, dan seterusnya gitu. Oke. Nah saya waduh, waktu kita ternyata sudah mulai mepet nih ya. Nah saya mau nanya nih ke Mada, karena tadi kalau Pak Levi tadi udah sempat menyebutkan tuh what is your most favorite what is your most challenging, sebetulnya what is your most challenging passage in this ballad and how do you practice it. Nah gitu tuh, udah challenge ini tentu ada cara-caranya untuk latihannya kan.
How do I practice it? Nah, seperti yang tadi mungkin ada garis merahnya dengan yang Kak Yo tadi bilang juga ya. Yang susah itu justru saya hindari. Gitu. Menurut saya ini technically sulit memang ya, balad satu ini technically memang sulit, tapi semakin kita dewasa sebagai pianis ya, kadang kalau boleh saya jujur ya, yang namanya technical difficulties itu buat saya semakin kesini semakin tidak apa-apanya dibandingkan mencari apa sih yang kamu mau sebetulnya dari karya yang kamu mainkan gitu ya. Jadi kadang baru kalau kita tahu kan kita maunya gimana, kita find the technique to produce the sound we want to produce gitu kan. Nah, jadi itu yang menurut saya susah yang saya temukan dari balad ini. Seperti yang saya bilang di awal, semakin saya latih, semakin saya tuh merasa terpana dengan wow, ini bisa diapain lagi ya. Semakin kayaknya pintunya tuh semakin banyak terbuka gitu kemungkinannya. Nah, tapi yang jelas untuk saya, kalau saya tulis di sini ya, di presentasi saya nulisnya yang pertama the opening atau introduction dan coda. Yang paling susah sebetulnya menurut saya di openingnya, introductionnya ya. Kita semua memiliki gambaran yang berbeda dengan openingnya ini ya, karena yang seperti tadi ya Kak Yo juga menjelaskan dengan baik gambarannya seperti apa. I think in this case ya Kak Yo has a more clear idea about what's going on there in the beginning. Saya jujur belum bisa menemukan itu sampai sekarang, except saya tahu itu progresinya seperti itu. Makanya saya tulis understanding the harmonic progression helps, bahwa kita itu ketika kita memulai note ini kita punya tujuan, yaitu ini tadi. Itu tujuannya. Karena kalau kita tidak tahu bagaimana progresi harmoni itu tersusun, kita akan tersesat di situ menurut saya ya. Jadi the destination is finally at the beginning we start the main theme in G minor. Nah, itu membantu saya untuk dapat paling nggak ya berusaha untuk memahami kalimat pertama itu dan mengkonsepnya secara lebih utuh menuju ke waltz di G minor itu tadi. Namun itu pun masih belum saya temukan dengan sempurna, dengan matang, dan I think I will not be able to find it gitu ya. Itu adalah sebuah proses yang akan selalu berjalan. Setiap kali kita memainkan itu kita memiliki inspirasi yang berbeda-beda. Lalu coda, yes, saya pernah diskusi dengan istri saya di sini. Saya tuh pernah lihat ya, istri saya tuh juga suka nonton balet itu loh. Apa sih ya? Pokoknya balet itu kadang-kadang pakai baletnya Chopin ini juga gitu musiknya. Terus saya dengar musiknya, dia nonton baletnya, saya dengar musiknya. Ini kok cepet amat sih main kodanya seperti ini gitu kan? Itu kan ada aksen-aksen di hitungan yang tidak wajar. Itu kan ada ini. Ya tapi kan temponya presto con fuoco gitu. Masa kamu mau mainnya lambat gitu kan? Justru nggak dapat dong nanti garis besarnya. Iya juga. Tapi garis besar apa yang ingin kita sampaikan di situ? Karena menurut saya Chopin tidak sengaja menaruh aksen-aksen itu tidak di downbeat itu tadi. Dia ingin kita memperdengarkan itu, ya, aksen-aksen yang bergeser itu. To be able to memperdengarkan itu, saya sih tidak dapat untuk memainkan itu secepat mungkin gitu, karena pasti akan hilang gitu. Nah, menurut saya battle yang masih saya miliki di situ adalah finding the balance itu between prestonya seperti apa, tapi masih con fuoco. Nah, itu presto con fuoco yang di belakang itu tempo yang amat sangat menjebak ya untuk saya di situ. Masih belum bisa saya temukan sampai sekarang. Itu dua. Mencekam. Jadi introduction dan coda ya kan. Jadi dua bagian ini yang challenging ya. Kalau menurut Pak Levi gimana nih Pak? Tadi walaupun sudah kesebut tapi boleh mungkin lebih elaborate sedikit lagi tuh. Oke, kalau saya yang challenging justru ada dua, tapi yang terakhir adalah yang pertama adalah yang ini dulu, yakni untuk yang bagian this part over here, I'm sharing this, yes. So karena kalau yang di depan itu is more poetic, you have this. You have that very lyrical melody, but on this case, he changed the whole thing to start to build up the horror.
apa namanya, horornya itu yang kemudian dia akan keep the space all the way through. So itu yang menyebabkan kita so this so that bass create the whole thing becomes, oh my goodness, itu yang kemudian bertumbuh. Nah, itu kalau kita main, kalau kita udah kebawa terjun duluan, we are in trouble. Jadi mengontrol emosi di situ itu sudah sangat sulit. Belum lagi karena kita udah takut bahwa berikut adalah kodanya nih. If we pick the wrong tempo, if we pick the wrong build up, the tempo will be too much, kayak misalnya Harimada bilang tadi, terlalu cepat nantinya. Dan kemudian once we finish, I would say we finish with the so you have that scales, kayak menurut saya sih kayak everything is slow motion, kayak misalnya perang itu misalnya bullet flying and then everything is just slow motion. So that scales is more like that, or cannons gitu. And then kemudian you have this, itu emosi kita itu adalah selalu diobrak-abrik terus. And then setelah itu, oh my goodness, ini bagian yang paling saya takuti sebetulnya. The most challenging will be this. You're playing the same scales again. That one. Karena there's so many ways to practice it. But when you are unconscious, when you are in trance, playing the coda, there's no way you can think that which one you're going to use ketika bermain ini. We can just hope and pray that we could hit all the notes correctly and we could end the notes correctly at this. So itu yang menurut saya is going to be not only technically but mentally it's tiring sebetulnya. Itu emosi kita dikuras habis-habisan untuk balad ini dan untuk koda yang ini. So that will be the most challenging for me. Iya ya, benar. Kodanya gila sih emang. Keren banget itu. Pak Ayo gimana Pak? Apakah sependapat nih bahwa introduction dan koda ini? Iya, boleh deh coba saya ini biar. Nah, ya. Oke, kalau saya ini sama sepertinya sudah Levi Mada bilang ya. Nah, dua halaman pertama actually pastinya menjadi tantangan terbesar. Dua yang kelihatannya gampang note-nya ya, tapi di sini justru kematangan artistik sekaligus kemapanan teknik si pianis itu betul-betul diuji. Ya, di sini justru hidup matinya segala aspek mengenai balad itu ditentukan. Nah, balad ini menuntut si pemain untuk bisa menghayati dengan dalam dan mengungkapkan kedalamannya itu secara sederhana gitu. Jadi yang dalamnya itu pusing kepala kita, tapi harus ekspresinya seperti kayak begitu sederhana harus ya. Nah, kebanyakan pemain bisa membawakan balad ini dengan sederhana tapi nggak ada kedalamannya gitu, atau sebaliknya bisa membawakan kedalamannya bagian ini tapi gagal membawa kesederhanaan tersebut. Jadi si pelapor ini benar-benar ditantang untuk bisa membawakan kedalaman dan kesederhanaannya tersebut secara sekaligus. Nah, sesuatu yang dalam itu sesuatu yang abstrak dan yang saling bertolak belakang gitu, yang dari satu hal bisa berubah sekejap gitu ke hal yang lainnya. Nah, kita coba ambil contoh openingnya ini. Kita dimulai dengan suasana megah yang berlangsung hanya sesaat, hanya 2 birama saja gitu ya. Kemudian langsung jatuh ke dalam suasana kehancuran. Lalu dari kehancuran tersebut lanjut ke suasana kehampaan ya, dengan banyaknya bertebaran keheningan di tanda-tanda istirahat. Dan kemudian lanjut kita
ada dengarkan disonan ya yang menusuk dalam keheningan itu. Lalu berubah menjadi kesendirian dan kesepian. Hanya ada satu note sebatang kara dan itu pun hanya sisa-sisa gemanya saja gitu. Nah, ini contoh bagaimana 8 Birama Introduction saja sudah mengandung begitu banyak cerita gitu ya. Belum lagi tema utamanya. Di sini dua hal yang bertolak belakang bahkan terjadi sekaligus bersamaan. Saya ambil contoh misalnya iringan tarian waltz-nya. Bagaimana tarian jiwa ini seperti mencoba menari elegan di atas puing-puing kehancuran. Ya, seperti hati yang tetap berusaha bernyanyi meskipun jiwanya dirudung kepedihan yang amat dalam. Nah, hal-hal yang abstrak yang bertolak belakang seperti ini sungguh-sungguh menantang setiap pianis untuk menghasilkan musik dari instrumen piano yang by nature perkusif gitu. Jadi inilah tantangannya. Nah, ini coba jadi 8 barnya itu. Udah sampai atas langsung switch gear. Hancur. Lalu hening. Restnya harus meaningful kali. Dissonantnya, and then cuma satu note. And then harus nari. Nah, itu kerumitan itu yang harus ditampilkan dengan sederhana. Jujur waktu ini cerita waktu recordingnya ya berkali-kali udah 2 halaman pertama jelek, udah stop ulang lagi dari udah jelek. Pokoknya kalau 2 halaman pertama ini tergantung hidup matinya. Kalau 2 halaman ini saya terinspirasi, ke belakang itu lancar. Tapi kalau depannya udah kayak saya kayak detach, udah better restart gitu. Saya jadi teringat ya Pak. Saya jadi teringat waktu lesson nih dulu. Terus kan Pak selalu bilang bahwa the first thing itu the first note that's very important untuk kamu sampai ke ending lagu. Ternyata itu dia. Ajaran dari Irafati. Jadi kamu ini cucunya Irafati udah diajarin. Thank you banget Tante. Emang Pak luar biasa kalau mengajar. Oke, kita langsung terakhir nih, pertanyaan terakhir. Sabar ya, pertanyaan terakhir karena pasti semua pada nunggu Mentimeter nih kayaknya ya. Sabar. Nah, pertanyaan terakhir nih, saya akan lempar langsung ke bapak-bapak sekalian gitu ya. So, what is your suggestion for those who are learning or going to learn this ballad gitu? Nah, siapa nih yang mau ngomong nih? Kali ini aku kasih kebebasan nih. Mungkin dari siapa? Oh, Pak Levi boleh. Yes. Oh, tadi kepencet ini mic-nya makanya kok jadi saya. Jadi duluan deh Pak. Iya. Well, anyhow, buat saya kalau yang memang mau belajar ini ya, well, it's worth it. Suggestion saya aja, advice saya, learn it. Ini bukan sesuatu yang kita belajari, kemudian kita pakai di konser atau ujian, kemudian kita tinggal. No, bukan. This is a lifetime piece. Jadi kita bertumbuh bersama dengan lagu tersebut di dalam diri kita. Jadi itu dia yang kita rasakan, many pieces. Nah, bukan cuma hanya Chopin Ballad 1 ini juga, tapi many pieces gitu. Tapi ini dia yang saya rasa why is it so special, because personal yang tadi, dan ini bukan kita yang mengambil lagunya kalau sudah ya seperti ini. Justru lagunya yang justru hidup di dalam kita sendiri. Dan itu buat kita sampai kita nanti pun, sampai kita sudah tua pun juga, itu nggak bakal bisa lepas. Jadi itu yang sangat-sangat menarik dalam balad ini. Dan sekarang kan makanya digunakan di berbagai film-film kan, The Pianist misalnya, atau anime Jepang Your Lie in April, itu kan yang tentang pianis itu yang menjadi lagu pamungkasnya gitu. Jadi buat saya sih ini lagu sih memang benar-benar sesuatu yang memang menjadi part of myself already gitu. Jadi worth it banget lah untuk dilatih ya. Very worth it. Oke, Pak Yo, gimana Pak? Singkat Pak, singkat.
Kayaknya ya singkat tapi saya ini dulu tuh juga kayak Mada sih kurang lebih gitu ya. Banyak yang saya dengar ini main balad ini tapi ya oke-oke, maksudnya nggak suka tapi juga nggak suka gitu. Oke-oke aja gitu. Sampai suatu kali waktu itu YPM kita ngadain konser tour dan salah satu kakak kelas saya itu kalian kenal semua yang namanya Kak Adelaide Simbolon memainkan balad ini. Aduh, elegannya luar biasa. Nggak tahu saya bisa meleleh gitu kayak kayak dari awal not pertama sampai not akhir tuh kayak bengong. Ini lagu kenapa bagus banget, kenapa baru saya sadar sekarang itu. Kadang-kadang kita seperti itu. Sebetulnya goal kita bertiga malam ini adalah hopefully satu orang aja dari ini sekian banyak yang hadir malam ini gitu. Kalau bisa itu it's already benar-benar kita merasa mission kita itu accomplished sih ya. Nah mungkin saya mau sharing yang praktikalnya tentang kalau belajar balad ini. Nah ini masih nyambung ya tadi ya. Sebentar. Sebentar. Eh, saya kasih yang ini aja, maksudnya practical suggestion-nya gitu ya. Ini sudah sharing kan dia? Sudah. Udah, Pak. Ya. Nah, oke ya ini dia ini. Gini, kalau tahap awalnya ya menurut saya paling efisien, efektif dan juga tahan lama. Ini penting nih untuk bisa tahan lama karena banyak banget yang perlu digarap dari balad ini gitu ya. Jadi pada tahap awal belajar, saya memisahkan hal-hal yang bersifat teknik dan hal-hal yang bersifat musical. Tapi saya latihan keduanya ini bersamaan. Hanya saya pisahkan goal dan jenis latihannya. Yang teknik misalnya running notes-nya, oktav-oktavnya, ritmenya ya juga saya latih karena banyak banget hemiola dan saya harus dapetin itu konflik antara 2 lawan 3-nya secara internal di dalam diri saya, pulsasinya itu ya. Nah contoh lain juga skill-nya, yes tadi Levi udah mention that saya juga harus latihan itu skill-nya, terrifying, two of them. Kalau Levi kan cuma yang terakhir. Kalau for me both of them. Nah, kalau latihan musicalnya misalnya phrasingnya, shapingnya buat kontras, arah kalimat dan sebagainya ya. Nah, cuma perlu diingat kalau latihan teknik itu ya nggak melulu teknik semata gitu, tapi juga harus memperhatikan aspek musikalnya. Misalnya tone yang dihasilkan juga harus tetap indah. Atau kalau misalnya main pakai metronom ya harus tetap memperhatikan agar line-line-nya itu fleksibel ya. Nah, pada akhirnya kedua jenis latihan ini juga akan menyatu gitu. Lebih mudah untuk bisa menguasai hal teknis dan hal musical setelah kedua jenis latihan masing-masing ini kita kuat sendiri-sendiri dulu gitu. Daripada kalau dua-duanya dari awal kita udah mau langsung sekaligus, akhirnya ujung-ujungnya tuh banyak kan frustrasi. Tekniknya nggak dapet, musiknya juga nggak dapet gitu. Jadi kalau saya sendiri belajar, saya pisahkan. Nah, ini yang saya anjurkan. Nah, sebetulnya sih pengkategorinya sih tiap-tiap orang beda, tetapi yang penting yang penting itu ada diversifikasi, jadi supaya bisa tahan lama. Karena kalau latihan teknik itu kan nguras pikiran. Bisa kita kalau udah capek, kita bisa dapatkan kesejukan dan kesegaran baru dengan pindah ke latihan musiknya gitu. Tapi nanti musiknya lama-lama juga capek karena kan latihan musiknya itu juga memeres seluruh jiwa kita gitu. Nah ini saya kasih contoh tadi yang bagian favoritnya Mada dan Mada ya ini. Nah, contohnya misalnya kalau latihan teknik, saya akan latih kirinya sendiri ya. Terus juga saya akan latih top notes-nya sendiri, melodinya. Pertama-tama pakai legato fingering, tapi kemudian dengan actual fingering yang dipakai kan 4/5-nya gitu ya. Nah, kalau latihan musicalnya saya juga akan coba cari-cari pedal yang cocok sesuai dengan keinginan saya gitu. Dan kemudian saya juga akan mencari keseimbangan tekstur suaranya, misalnya berapa banyak saya akan keluarkan iringannya. Lalu kapan iringannya itu saya tambah untuk menambah efek dramatis megahnya. Lalu kapan iringannya saya kurangi supaya kasih kesempatan melodinya itu bisa berpuisi. Nah, saya coba juga cari titik berat arah-arah aliran frase-frase melodinya. Nah, terakhir di atas kedua jenis latihan ini saya selalu membayangkan apa yang ada di pikirannya Chopin gitu. Dan ini adalah seperti tujuan akhir saya gitu. Jadi kedua jenis latihan tadi yang teknik dan musical ibaratnya kayak dua orang tuh yang menuju tujuan yang sama tapi melalui rute yang berbeda, dan better jalan sendiri-sendiri dulu daripada kalau jalan bersamaan langsung di sepanjang perjalanan tuh suka berantem karena aspek teknik dan aspek musical kadang-kadang itu kayak berantem sendiri, akhirnya musiknya nggak dapet, tekniknya nggak dapet. Nah ini saran saya sih untuk kalau yang akan mempelajari balad ini atau yang sedang mempelajari balad ini.
Oke oke. Jadi technical matters ya, sama musical also matters gitu. Oke. Nah, kalau buat Mada terakhir nih. Gimana Mada? Yes, ya sebetulnya bagaimana ya? Seperti yang saya bilang tadi, kalau untuk saya pribadi, you got to start ya. Ini sesuatu yang amat sangat terkenal. Balad satu ini sesuatu yang amat sangat populer, dimainkan oleh oleh banyak orang, banyak pianis muda. Everybody wants to have this in their repertoire ya. And now I understand why. Tapi eh, tanggung jawabnya besar. Seperti yang Kak Devi bilang tadi ya, it's not like something you learn for a concert, for an exam, and then you leave it. Menurut saya gini, kalau kamu bisa leave it habis kamu perform, berarti you don't love music. Ya, I think kamu tidak akan pernah bisa meninggalkan balad ini sampai kapanpun. Jadi be prepared to have it in your ini repertoire for a long time, maybe forever ya. Dan karena balad ini tuh seperti tadi, ini kedengarannya simple, memang kedengarannya simple, tapi balance yang kita harus taruh di untuk ini ada polifoninya juga ya, ngomong-ngomong ya. Kalau kita ngomong tadi soal tema utamanya itu, biasanya waltz itu kan downbeatnya di kiri. Ini downbeatnya di melodi yang poetis itu, coba bayangin. Dia merubah downbeat waltz itu di melodi. Nah, itu butuh kontrol yang luar biasa, butuh imajinasi yang luar biasa, butuh apa ya, kejujuran dari dalam hati yang luar biasa. Ya, kita harus siap terekspos ya, itu semua kan it's coming to you gitu loh. Rasanya ketika bener ya, ketika Pak Yo tadi bilang di awal, masuk dari introduction itu bass yang sendiri ini, itu rasanya merinding sekali kalau kita nahan note ini tuh rasanya gitu. Nah, jadi be prepared to encounter, to experience those kind of things. Not only benar teknisnya ada, oh iya ini harus latih begini, tangga nadanya apalagi. Yang itu tadi ya, seperti yang Kak Levi jelaskan tadi, yes, those technical things ada, tapi seperti yang kalau menurut saya tadi di awal ya, kita harus tahu kita mau bunyinya seperti apa. Then we find the right technique to produce that sound we want. Ya, jadi tapi untuk kita tahu apa itu juga sulit karena optionsnya banyak. We have to be imaginative. Chopin tidak menulis cerita kan di sini, tidak menulis dalam bentuk kata-kata ceritanya seperti apa. Kita harus benar-benar sangat imajinatif dan yakin dengan itu interpretasi yang ingin kita sampaikan. Nah, baru how to achieve that? Technical practice, latih lambat, perbagian, sambung menyambung antar bagian yang tadi Kak Levi bilang itu, ini bagian yang paling susah. Nah, itu to connect those two things itu tuh dengan those single notes itu tuh susahnya luar biasa untuk menemukan jalannya yang tepat agar dia tidak terputus. Itu saja sudah luar biasa sulitnya ya. Jadi hal-hal seperti itu yang Anda akan menemukannya once you get along with ballad, pasti akan ketemu deh sesuatu yang akan selalu ingin kita poles, ingin kita perbaiki gitu. Itu pasti selalu ada. Jadi be prepared for a lifetime journey with this ballad, itu pesan saya. Yes, luar biasa. Nih thank you banget nih, kita sudah disampai di penghujung penghujung acara. Nah, cuman nih kita ada sesuatu yang spesial nih. Mungkin Madam mau sampaikan sesuatu dulu nih. Iya, nah baiklah, ini saya juga sudah kontak-kontakan melalui WA dengan yang di sana. Ini saya jadi tumbal nih ceritanya nih ya oleh Kak Levi sama Kak Iyo. Well, seperti yang kita sampaikan di awal tadi bahwa webinar ya, ini talk show lah ya sebetulnya ya. Talk show ini bertepatan dengan hari ulang tahun guru kami tercinta, Maestra Irafati M. Sudiarso, yang kami senang sekali bahwa beliau juga hadir secara virtual di sini, dan kami ingin menyapa Tante Irafati
atas nama kami bertiga, of course juga atas nama seluruh murid-murid Tante Iravati yang juga hadir di sini, kami ingin mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga Tante Ira selalu dalam keadaan sehat, bahagia, baik jasmani maupun rohani. Dan sampai kapanpun Tante Ira akan menjadi inspirasi dan kekuatan bagi kami semua dalam menjalani hidup kami sebagai pianis, sebagai musisi. Ya, oleh karena itu Tante Ira, webinar ini juga talk show ini membahas balad satu dari Chopin ini juga kami persembahkan untuk Tante, karena Tante juga menumbuhkan kecintaan kami kepada musik dan Chopin spesifiknya, karena kami semua pasti pernah dapat Chopin itu dari Tante Ira, entah itu etude, entah itu balad, entah itu sonata seperti yang Kak Yo ceritakan tadi. Saya sendiri juga memiliki pengalaman yang tidak akan terlupakan seumur hidup ketika belajar etude opus 25 nomor 11 alias Winter Wind itu, di mana kalau saya boleh jujur, saya sempat meninggalkan karya tersebut selama 10 tahun karena saya agak trauma ya belajarnya, itu kan luar biasa. Namun setelah 10 tahun itu saya memainkannya lagi, tidak ada satu not pun yang hilang dari jari saya. Itu luar biasa sekali. Itu kalau bukan berkat pengajaran Tante Ira, I'm not sure I was gonna be able to do that. Jadi Tante Ira, kami persembahkan malam ini untuk Tante dan Kak Levi. Bagaimana? Apakah kita bisa sedikit merayakan ulang tahun Tante Ira ini dengan... Saya minta coba kamera kalau bisa dibuka semua. Kita nyanyi sama-sama ya, meskipun pasti ada yang internetnya behind 2 second behind atau 3, tapi setidak-tidaknya kita coba. Saya akan coba kita nyanyikan Happy Birthday kepada Ibu Ira, sesosok wanita yang luar biasa buat saya juga. Kalau nggak karena beliau, saya pasti sudah berhenti piano. Tapi berkat beliau, saya kembali ke piano dan sampai sekarang pun juga cinta dengan piano. We love you all, Tante Ira. So ini adalah kita nyanyi sama-sama yuk. Ya, Tante Iranya ada di sini nggak ya? Ada. Oke, mau aku spotlight soalnya. Tapi off cam. Oke. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy Selamat ulang tahun buat Tante Ira. Happy birthday, panjang umur, sehat selalu. Saya tadi sempat berkontak dengan orang di rumah Tante Ira. Apakah mungkin Tante Ira bersedia mungkin untuk mengucapkan sepatah 2 patah kata untuk kami anak-anak didik Tante yang luar biasa nakalnya ini, bahkan sampai sekarang, Tante. Monggo, ya. Kok Rita? Yes. Ya. Malam Tante, happy birthday. Malam, Tante. Happy birthday Tante. Terima kasih. Ya, itu sesuatu yang luar biasa untuk saya juga ya. Bahwa tambah umur ya, itu menjadi sesuatu yang khusus gitu ya. Biasalah ya ulang tahun setiap tahun, tapi ini khusus. Dan saya berterima kasih bahwa kalian ingat loh, ini Ibu Ira kok tambah umur lagi. Nah, hari ini saya umurnya 84. Oh, ya, bagus. Ya, jadi itu halo? Halo. Jadi 84 Yes, hari Tante. ini. Masih ada. Ya. Dan itu semua gara-gara kalian, itu adalah murid-murid, dan
sekarang adalah kolega-kolega saya yang tercinta karena tidak pernah meninggalkan musik seperti orang lain yang sudah bohwat gitu. Tapi masih terus itu untuk saya itu sesuatu tanda bahwa kalian musician yang sejati, ya. Dan keep on like that karena musik itu tidak bisa. Aduh, mungkin internetnya Ibu Ira ya. Eh, Mungkin agak sedikit apa? eh, Gangguan ya. ada gangguan. Biasanya sih sebentar lagi masuk ya. Tapi ya, ini untuk wejangan juga untuk semua ya, Ibu Ira yang luar biasa. Tadi udah saya sempat mention sedikit gitu ya. Ada Pak Mario juga yang sama-sama kita sekelas. Ada ya Kak Ade juga yang sekelas. Ada banyak sekali di sini. Ada Kak Priska, kakak kelas saya. Ada Kak Ratna, Ratna Katamsi dan Ratna Ratna satunya lagi Aning. Nama belakangnya saya jadi pusing. Sumaning room. Semangro, mampus. Sumaningrum. Nah itu galaknya itu khas. Banyak sekali. Maksudnya beliau itu yang sudah menurunkan banyak sekali pianis-pianis dan seterusnya kita juga. Nah ini dia sudah kembali lagi. Sudah. Thank God. Nah bisa terhubung kembali dengan Tante. Mungkin sedang. Halo Tante Ira. Ya, Nah sudah berhasil. sudah nyambung lagi ya. Iya, thank Sudah God. Anda. Sebentar ya. Good. Nah, oke, kita kembali. Ya Tante, silahkan Tante. Iya, saya lupa saya mau ngomong apa. Memang internet bandel suka ini ya. Kayak kita dulu ya Tante ya, bandel itu ya bikin pusing. Internetnya sekarang bandel juga. Tante, yang paling pusing siapa? Ngajar saya apa Levi Pamada? Oh, semuanya. Nah, sekarang kita kualat, kita juga dikasih murid yang bikin kita pusing semua. Ya, gimana? Baik, terima kasih Tante ya kehadirannya malam ini. Selamat ulang tahun sekali lagi. Kami selalu doakan untuk supaya semua banyak bahagia, semua banyak kesehatan juga ya untuk Tante. Ya, Terus bisa yang penting. memberikan. Itu yang penting. Iya, Kesehatan, ya. iya, Kesehatan iya, itu yang penting. iya. Dan ya bisa terus ya bagi ilmu Tante ya. Ya, Thank you terima very kasih much loh. ya Tante Terima ya. kasih. God bless you. Ya, Ya, God bless you too. thank Ya, you Tante. ya.